Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berhenti kita mengucapkan kalimat mulia ini kepada Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, Zat yang maha adil, maha bijaksana, pencipta segala sesuatunya, yang menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, penutup para nabi, manusia yang paling sempurna, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema kita dosa besar ke-9 malam ini. Semoga Allah berkahi dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, banyak orang di antara kita belum memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sekedar kalau ditanya setiap muslim siapa Nabi kamu, dia mengatakan Muhammad SAW. Tapi kalau lebih lanjut kita tanyakan, apa yang kamu tahu tentang nabimu itu? Secara fisik misalnya, secara akhlak misalnya, atau bagaimana peran kamu dalam mengikuti panduanmu itu, nama Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana pengorbananmu terhadap pimpinanmu itu? Sebagaimana kita tahu dia pemimpin orang-orang yang beriman. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali. Dan kalaupun dia mengatakan saya tahu, realita lapangannya berbeda. Kita temukan seseorang atau banyak di antara muslimin bernama Muhammad. Apakah ada diri Muhammad pada diri mereka? Apakah perilakunya, akhlaknya, ya, tuntunan-tuntunan hidupnya, semuanya sudah seperti apa yang Muhammad SAW ajarkan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kata kunci untuk keselamatan? Banyak firman Allah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian, ciplak semua yang berhubungan dengan dia. Cara ngomongnya, cara jalannya, menyisir rambutnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, teman-temannya dan sahabatnya, menghormati istri-istri dan keturunannya. Juga yang paling penting adalah mengaplikasikan apa yang diajarkan. Setiap orang kalau mencintai orang lain, walaupun dia tidak pernah bertemu dengannya, misal seseorang mengidolakan seorang artis yang sudah meninggal tahun 60-an, 50-an misal. Dia sangat suka dengan orang itu. Apa yang kira-kira dia lakukan? Bukankah dia akan cari tahu hobinya artis itu? Warna apa yang dia suka? Mungkin cara sisir rambutnya, mungkin kalau ada posternya dipasang, mungkin kalau ada apa saja berhubungan dengan histori sejarahnya, semuanya diketahui. Sampai pada saat itu dia pakai sepatu apa, dia menggunakan mobil merek apa, semuanya diketahui. Tidak lepas juga lantunan-lantunan suaranya, semuanya diikutin. Ini sebenarnya orang yang cinta, gitu. Tetapi kita, setiap orang muslim yang syahadat dari suku manapun yang kita cintai hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini mengalahkan orang tua kita, mengalahkan diri kita sendiri. Di dalam ayat lain kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, maka ikutilah saya, kata Nabi SAW. Ikuti semua apa yang saya ajarkan, tinggalkan semua apa yang saya larang, maka pasti Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dan kesimpulan, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar atau dikenang seorang Nabi. Bayangkan dari pertama kita hidup disuruh ikutin suri tauladan. Pada saat kita meninggal di kuburan ditanya tentang nama beliau, siapa Rasul, siapa panutanmu, pertanyaan dalam kuburan. Di hari kiamat beliau juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena kata beliau sendiri,
apakah kalian tahu nanti bagaimana manusia mengetahui kedudukanku pada hari kiamat? Kalau aku ini adalah pimpinan anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti manusia akan kepanasan di mahsyar, semuanya dikumpulkan dari yang pertama sampai yang akhir meninggal. Kemudian mereka kepanasan dan mereka mendatangi Adam, memohon kepada Adam, engkau ayah kami, berikanlah kepada kami, mohonlah kepada Allah, engkaulah manusia pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya, mohonlah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Maka Adam berkata alaihissalam, saya tidak berani, saya pernah berbuat salah walaupun saya sudah taubat dan Allah terima, tapi Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka mohonlah kepada Idris, coba minta. Datang kepada Idris, Idris Adam berkata yang sama. Nuh, pergilah ke Nuh, Nuh juga mengatakan yang sama. Pergilah ke Hud, Hud juga sama. Saleh, terus Nabi demi Nabi semuanya menolak, kata Nabi SAW. Sementara manusia semua menyaksikan kejadian tersebut, karena Nabi-Nabi diletakkan di depan-depan atau di depan manusia. Sampai mereka mendatangi Isa, lalu Isa pun menunjuk kepadaku. Lalu Isa mengatakan, cobalah datang kepada Muhammad. Lalu mereka berkata dengan suara yang didengarkan oleh semua orang di mahsyar, hai Muhammad, engkaulah manusia yang telah Allah pilih sebagai penutup para nabi. Engkaulah pemimpin anak Adam, pemimpin kami semua ini engkau. Nabi Adam pun alaihissalam yang merupakan bapak di bawah naungan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Maka dikatakan, engkaulah nabi terakhir, nabi penutup, ya. Engkaulah pemimpin anak Adam. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah datang mau mengadili kita ke surga atau ke neraka. Maka kata Nabi SAW, saya pun menjawab, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW pun datang, lalu beliau mengatakan, saya sujud di bawah arsy-Nya Allah, memuji-muji Allah, dan Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diberikan untuk orang sesudah atau sebelumku. Lalu terdengarlah, dan Allahu a'lam, kata Nabi SAW, berapa lama aku sujud. Lalu terdengar suara dari Allah mengatakan dari singgasananya, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, aku akan terima syafaatmu. Maka mulailah Nabi SAW memberikan dua syafaat, syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum, pertolongan umum adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala datang mengadili semua manusia ke surga atau ke neraka. Yang kedua khusus untuk para orang-orang beriman saja. Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ini kehidupan dari pertama kita di dunia disuruh jadikan suri tauladan, di kuburan ditanya tentang namanya, di akhirat pun nanti dia menjadi pemimpin anak Adam. Bahkan kata Nabi SAW untuk kita semua, tidak ada seorang kaum manusia sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, karena kalian menjadi pengikut Nabi terakhir. Karena semua nabi-nabi mengatakan akan datang nanti nabi terakhir, akan datang nabi terakhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, manusia terbaik, pemimpin para manusia, bukan cuma nabi-nabi, semua manusia dipimpin olehnya. Maka semua kaum mereka berharap menjadi kita. Sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan masalah urusan dunia. Urusan dunia kita ikutin juga Nabi SAW. Tidak boleh ada yang tertinggal. Banyak orang di antara kita mengenal nabinya Muhammad SAW kalau di pengajian. Kalau kebetulan disebut namanya, itu pun banyak di antara mereka tidak mengatakan SAW. Padahal ini dianjurkan untuk mengucapkan. Kata Nabi SAW, ragama anfurum bri'in man idha sami'tu dhukira inda walam yusallim alaiya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya, lalu dia tidak membacakan salam untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mulai dari hal-hal kecil saja, mendengarkan namanya, sering mengulang-ulanginya, sampai salah satu orang pernah bertanya di majelis salah satu ulama di Saudi, berkata, Syekh, apakah setiap anda isi pengajian dan anda menyebutkan nama Nabi SAW atau Rasulullah SAW, selalu kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau cukup sekali saja? Kata beliau, kalau kau membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabimu Muhammad SAW, berarti kamu mendapatkan pahala di setiap kamu ucapkan. Yang kedua, kamu sudah menerapkan sunnah Nabimu Muhammad SAW, dan kalau kau tinggalkan hanya baca sekali, kau akan kehilangan banyak sekali pahala dan kau melanggar sunnah Nabimu Muhammad SAW. Kita disuruh mencintai beliau dengan cara menyebut, selalu memberikan salam, salawat dan taslim, selalu mencintai, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Sampai para sahabat menceritakan kepada kita, teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW sedang jalan menggunakan baju tertentu, maka mereka menceritakan, hari ini Nabi SAW keluar dari rumahnya menggunakan baju ini, menyisir rambut seperti ini, berjalan seperti ini, memegang apa di tangannya diceritakan.
Dan kalau Nabi SAW sedang jalan kemudian kepanasan, mereka menaunginya dengan pelapa-pelapa kurma. Kalau mereka minum, mereka haus, mereka mendahulukan Nabi SAW, sampai orang-orang Quraisy pun heran. Ya. Mereka sering mengunjungi raja-raja Persia, raja Romawi, tapi mereka pada saat melihat para sahabat selesai Nabi SAW berwudu, mereka memperebutkan air wudunya, kemudian mereka pun berlumba-lumba untuk menaunginya, memenuhi semua kebutuhannya. Maka mereka berkata, belum pernah kami menemukan ada raja di muka bumi yang kami temui seperti Muhammad SAW dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, pengikutnya luar biasa, gitu kan. Sampai Khubayb radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat beliau diutus oleh Nabi SAW menuju ke satu suku yang untuk diserang 10 orang, maka Khubayb termasuk tertawan. Ditawan lalu dijual oleh satu suku Arab kepada orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy ingin menghukum mati Khubayb ini. Setelah ringkas cerita adalah terkenal Khubayb disalib di Mekah, ditaruh di tiang yang berbentuk seperti salib lalu digantung. Kemudian mulailah orang-orang Quraisy menyiksanya. Ada yang mencuilnya sedikit dengan pisau, ada yang menempelkan minyak yang panas di kulitnya, ada yang mulai menamparnya, memukulnya. Khubayb sabar, tidak bicara apapun. Subhanallah, sampai ada satu orang Quraisy, ini badannya sudah berdarah-darah nih. Ada satu orang Quraisy mengatakan, sungguh kau rugi mengikuti Muhammad. Waktu dia mendengar Nabi Muhammad SAW dihina, tiba-tiba Khubayb bergerak sampai tiang salib tersebut hampir rubuh. Bergerak, mengamuk, lalu mengangkat suara dan mengatakan, apakah kalian berani menghina Rasulullah SAW? Demi Allah, lebih baik saya mati untuk membelahnya, gitu kan? Saya lebih mencintai mati membelahnya daripada saya mati dalam keadaan konyol. Maka Abu Sufyan pun waktu itu belum masuk Islam heran melihat kejadian tersebut. Ini tadi dikorek, dilukai badannya, ditempelin minyak panas, enggak teriak, enggak marah, enggak apa-apa, sabar. Tapi begitu disebutkan nama Muhammad langsung dia ngamuk dan hampir melawan. Kalau dia lepas dari ikatannya mungkin dia lawan sendirian orang-orang Quraisy itu. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, saya belum pernah menemukan ada orang yang mencintai Muhammad sebagaimana sahabat-sahabatnya mencintainya. Artinya ini luar biasa ini, gitu kan? Luar biasa. Dan memang itu perintah dalam agama kita untuk kita mencintai Nabi SAW. Semua perkataannya, perbuatannya, ya, persetujuannya itu dianjurkan untuk kita mempertahankan dan memurnikan sekali. Cinta yang sebenarnya teman-teman sekalian adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang ya, yang menukil dariku apa yang dia dapatkan dariku. Seperti itu, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, semuanya ada. Tentu sunnah-sunnah Nabi SAW ada macam-macam. Ada perkataan Nabi SAW, ada perbuatan Nabi SAW, dan ada persetujuannya, namanya takrir. Kalau perkataan seperti Nabi SAW mengatakan misalnya, memerintahkan sesuatu, jangan kalian minum sambil berdiri misalnya, perkataan Nabi SAW, maka secara letterlet kita harus menukil seperti itu. Dan kita tidak tambahin, tidak kurangin, gitu kan. Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW pada saat beliau sedang berjihad, pada saat beliau sedang haji. Ada juga kadang-kadang perkataan yang digabungkan dengan perbuatan. Seperti beliau mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Perkataan beliau suruh perintah melihat beliau sholat, lalu para sahabat memperhatikan gerakan-gerakan Nabi SAW, lalu menukil kepada kita bagaimana sholatnya. Ada persetujuan Nabi SAW. Perilaku-perilaku sahabat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup. Garis bawahi kata-kata ini. Di zaman Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, gitu kan. Maka pada saat itulah ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang melakukan satu perbuatan dan Nabi SAW setujui. Tidak mengucapkan statement memerintahkan, tidak juga mencontohkan untuk melakukan, tetapi beliau menyetujui perbuatan sahabat itu. Seperti misalnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang pernah membawa biawak di hadapan Nabi SAW yang sudah dipanggang. Lalu beliau mengatakannya, Rasulullah silakan, saya suka sekali biawak ini tapi saya tidak mau sentuh sampai anda duluan yang menyentuhnya, karena cintanya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat hewan tersebut, tahu bentuknya, karena dalam kondisi masih utuh cuma dikeluarin isi perutnya, kemudian dibersihkan, dibakar, jadi masih kelihatan bentuk biawak gitu kan. Biawak ini di Timur Tengah di padang pasir, ada miripnya sering dengan gambar-gambar dinosaurus ya. Kalau biasa digambarkan dinosaurus tapi kecil gitu kan. Seperti itulah. Maka kemudian Nabi SAW lalu beliau bersabda SAW, "Hadza laisa bi ardi qaumina." Kami enggak kenal di wilayah kami. Di Mekah dulu saya enggak pernah makan ini nih. Maka saya tidak mau menyentuhnya. Nabi SAW cuma bilang, saya tidak sentuh.
Lalu Khalid bin Walid pun memakan biawak tersebut di hadapan Nabi SAW. Nabi nggak menyentuh, Nabi nggak memotivasi. Jadi perilaku Nabi SAW tidak ada, Nabi tidak lakukan, tidak juga memerintahkan untuk memakannya, tapi beliau membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Berarti persetujuan. Makanya ulama sepakat mengatakan ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya banyak orang tidak memahami bahwasanya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW, dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi SAW hidup dan wahyu masih turun. Saya pernah dengarkan seseorang khatib Jumat, semoga Allah berikan hidayah, di salah satu masjid dekat rumah saya dulu. Kemudian dia berkata, banyak sekarang orang-orang mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini nggak boleh, karena Nabi nggak pernah contohin, gitu kan? Ada banyak contoh-contoh di zaman Nabi SAW yang Nabi sendiri tidak kerjakan, sahabat kerjakan dan dibiarkan. Contohnya tuh Nabi para sahabat buat, tapi tidak dikatakan bid'ah tuh. Ini keluar dari pemahaman tadi saya bilang. Dia lupa kalau wahyu pada saat itu sedang turun, gitu kan? Jadi proses perbuatan, ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW setujui, ada yang Nabi SAW tegur, nggak boleh. Seperti sahabat yang minta diizinkan berzina, Nabi SAW larang kan? Ada sahabat yang minta wasiat, Nabi wasiatkan untuk jangan marah. Ada sahabat yang berzina lalu minta dirajam, Nabi SAW merajam. Ada yang Nabi SAW ya tidak setuju dengan perbuatan sahabat, ada yang Nabi SAW setujui, gitu kan? Lalu kemudian diangkatlah sama dia hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, hadis ini hadis sahih tentang adanya sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida, gitu kan? Ada sahabat di belakang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah dan baik sekali. Ini statement ini, kalimat ini tidak pernah Nabi SAW ajarkan. Waktu selesai salam, Nabi SAW balik ke arah para sahabat dan berkata, siapa tadi yang ucapin kalimat itu? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Salah seorang yang antara mereka angkat tangan mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut, saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat apa yang sedang kau ucapkan itu. Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu Allah setujui, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat masih masa proses turunnya wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW, ini dimasukkan dalam syariat. Maka dimasukkan dalam syariat oleh Nabi SAW. Seperti tadi perilaku Khalid bin Walid pada saat makan biawak. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, enggak ada lagi tambahan, enggak ada lagi ijtihad untuk mengarang-arang ini, gitu kan? Karena memang sebelum Nabi SAW meninggal turun Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum Islam, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Udah selesai. Kata Ibnu Katsir, ini berarti Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya, yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang mudah, yang sulit, semua sudah disampaikan, gitu kan? Jadi semestinya kita harus memahami masalah ini teman-teman sekalian. Orang harus melakukan apapun yang Nabi SAW lakukan yang sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya, karena Allah mengatakan di dalam, kalau tidak salah, surah Hijr, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami turunkan adz-dzikr, Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Dipelajarilah ilmu-ilmu hadis, bagaimana bisa membedakan antara hadis yang baik, yang benar, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang paling benar, hadis yang sedang, hadis yang lemah, dan hadis yang dusta tentang Nabi SAW. Maka mereka menaruhlah kaidah-kaidah. Kaidahnya misalnya semua sanad orang-orang yang si A, B, C, D. Misalnya si A mendengarkan dari B, B dengarkan dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sanad ini, jalur ini harus semuanya orang terpercaya, hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah, tidak tercoreng muru'anya, tidak pernah melanggar walaupun yang makruh, gitu kan. Kemudian matan, isi hadisnya sanad dan matan. Sanadnya bagus, matannya bagus, maka hadisnya sahih, gitu kan.
Kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanad tadi, ada di antara orang itu yang hafalannya kurang kuat, gitu kan. Atau mungkin ya ibadahnya mungkin pernah ada muru'annya tercoreng sedikit, turun jadi hasan. Kalau ada di antara mereka yang pendusta, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, turun jadi lemah hadisnya. Kalau ada hadis-hadis yang dikarang, Nabi SAW tidak pernah bilang, dikatakan maudhu, hadis dusta. Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu, banyak sekali. Gitu kan, banyak sekali disusun dengan masalah ini. Nah, banyak sekali orang di antara kaum muslimin yang menukil ya, karena ingin, awalnya biasanya niatnya baik, karena ingin orang lain rajin mengerjakan sebuah ibadah, mau rajin berbuat ibadah. Lalu dia mengarang, Rasulullah SAW bersabda begini, padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW ucapkan itu. Dia pikir, niat saya kan baik, nggak apa-apa. Padahal ini berbahaya sekali nih, ini nggak boleh, karena ini berdusta atas nama Nabi SAW, nggak boleh sama sekali, ini haram. Karena satu kali Anda mengarang ini, maka akan tersebar di tengah-tengah umat dan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar, kata-kata ini gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira coba. Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan atau membawahnya, maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang, ada 1000 orang. Ini susah untuk membentuknya kalau kata-kata. Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya? Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian, Nabi SAW kedudukannya memang harus diikutin dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan, dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Sedikit saya reviewkan, mungkin teman-teman yang sudah sering hadir pokoknya sudah tahu, Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang juga harus diketahui oleh kaum muslimin, selain perkataan-perkataan beliau, selain perbuatan beliau, selain persetujuan beliau, gitu kan. Kita juga harus mengetahui tentang fisik Nabi SAW. Fisik Nabi SAW ini perlu diketahui, warna kulitnya, rambutnya, alisnya. Karena memang beliau berkata, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka pasti dia melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Maka disimpulkan dari beberapa riwayat, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi yang lain ridwanullahi alaihim menyampaikan kepada kita tentang Nabi SAW. Alis beliau tebal berwarna hitam seperti busur panah. Hidungnya mancung, ya. Kemudian lancip, ya. Kemudian diikuti dengan pipi, bibir, dan dahi yang sepadan dengan wajahnya. Wajahnya tidak bulat, tidak oval. Kemudian beliau memiliki rambut yang lebat, yang beliau berwarna hitam, tidak lurus sekali, tidak keriting. Berombak yang beliau biarkan sampai ujung kuping atau ujung pundaknya. Nabi SAW memiliki badan kulit yang putih sekali, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, badan yang kekar. Sampai sahabat menggambarkan perut Nabi SAW tersusun seperti batu yang kuat, yang keras. Dilebati oleh bulu-bulu lebat di dada, di bagian perut dan di petis beliau SAW. Intinya Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Bagi seorang laki-laki, kata para ulama, siapapun yang memiliki ciri dari 3 orang manusia, Adam, Yusuf dan Muhammad alaihissalatu wassalam, berarti orang ini sempurna. Nabi Adam, manusia yang pertama Allah ciptakan yang paling sempurna. Datang Yusuf yang kata Nabi SAW berikan kegagahan sepertiga dunia, dan Nabi Muhammad SAW manusia penutup. Kalau kita tahu ciri-ciri mereka ini secara fisik dan ada pada diri seorang laki-laki, berarti memang dia memiliki kesempurnaan. Karena ini Allah SWT memilih mereka, gitu kan? Dan di antara 3 ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling sempurna. Jadi beliau memiliki luar biasa fisik yang lebih. Dan kita kalau tahu kelebihan fisik ini, maka kita kalau melihat dalam mimpi berarti dia sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kalau ada orang mimpi misalnya melihat dalam suara mimpinya ini adalah Nabi Muhammad tapi kulitnya warnanya hitam, berarti nggak benar, cirinya putih kemerah-merahan, alisnya tipis misalnya, atau tidak beralis misalnya, ini berarti tidak ada mungkin, gitu kan? Jadi harus mempertemukan antara mimpi dia dengan ciri fisik Nabi SAW, baru itu adalah beliau SAW. Baik. Nabi SAW secara fisik juga dilengkapi dengan ya, kelebihan akhlak mulia, tata krama. Beliau sangat pemalu, beliau santun kalau berkata, selalu membantu orang yang susah, menjenguk orang yang sakit, mencari tahu tentang berita sahabat-sahabatnya. Sampai Nabi SAW rutin setiap habis sholat, 5 waktu habis sholat balik pasti tanya, kalau tidak ada, mana si fulan, sakit ya Rasulullah, rame-rame ke rumahnya. Sampai ada tukang sapu masjid dulu, wanita ini sudah tua, dia setiap hari datang sapuin masjid, habis sholat atau sebelum sholat dia selalu sapuin masjid. Satu waktu Nabi SAW keluar, nggak ada ibu itu,
Karena biasanya sesudah sholat ibu itu berdiri dan menyapu. Lalu kata Nabi SAW, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka, meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian memberitahukan aku sehingga aku pun ikut ya mengurus jenazahnya, maksudnya hadir takziah di rumahnya gitu. Lalu kata Nabi SAW, tunjukkan mana kuburannya. Nabi kesana, lalu Nabi SAW mendoakan. Tukang sapu ditanya kabarnya, para sahabatnya ditanya kabarnya, orang-orang muslim, anak-anak, orang tua semua diberikan salam. Akhlak yang luar biasa, akhlak yang luar biasa gitu kan. Sampai Allah sendiri mengekalkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kau memiliki perilaku akhlak yang mulia. Siapa orang-orang kira-kira yang kita diidolakan teman-teman sekalian? Kalau kita pertemukan secara fisik, walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, kita akan sulit mempertemukan ada orang seperti fisik Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun dia punya fisik yang punya kelebihan, maka kita sulit untuk mempertemukan antara pilihan Nabi, ya, dipilihnya Nabi SAW oleh Allah menjadi Nabi dengan manusia biasa, tidak akan mungkin ketemu ini, konsep kenabiannya. Belum lagi perilaku Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, pembantu Nabi, saya bekerja 10 tahun di rumah Nabi SAW, tidak pernah saya temukan Nabi satu kali pun selama 10 tahun berkata-kata kasar, membentak-bentak, baik istri-istrinya ataupun pembantunya. Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu kalau haknya tanazul, selalu beliau maafkan, toleransi, udahlah kalau haknya beliau. Dan beliau hanya marah kalau sampai haknya Allah dilanggar. Kalau sudah sampai hukumnya Allah dilanggar, maka wajah beliau memerah, kemudian beliau meluruskan, gitu kan. Itu pun beliau punya adab yang luar biasa. Sudah tahu orang ini yang salah, nggak pernah disebut namanya, nggak pernah disebut namanya, gitu kan. Cuma beliau mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini, kenapa ya ada orang yang seperti ini. Pernah ada satu suku tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di hari Jumat mereka saling mengirim informasi satu sama yang lain, kayaknya kita nggak usah datang sholat Jumat deh, kan jauh Masjid Nabi, gitu kan. Nggak ada masjid dekat-dekat sini, kita ganti aja dengan duhur, gitu kan, sholat. Lalu mereka tinggalkanlah Jumat sampai 2 atau 3 kali. Waktu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan di atas mimbar, kenapa ya ada kaum, Nabi sudah tahu siapa itu, tapi Nabi cuma mengatakan, kenapa ada kaum yang meninggalkan Jumat? Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatan itu, maka Allah akan membuat hati mereka lalai. Ada orang yang pernah diutus untuk mengumpulkan zakat, lalu dia mengumpulkan zakat, lalu dia datang menyerahkan kepada Nabi SAW sambil berkata, ini zakat yang telah saya kumpulkan dan ini bagian saya dikasih juga, gitu kan. Lalu Nabi SAW di atas mimbar, orang itu ada di depan Nabi SAW dan sahabat disuruh kumpul. Lalu kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus untuk mengumpulkan zakat, dia masih bisa mengatakan ini adalah zakat kalian dan ini adalah bagian saya. Kalau memang dia berhak menerima zakat, dia tunggu di rumahnya, maka dia akan dapat, gitu kan. Jadi di sini Nabi SAW menegur dengan adab dan baik, tata kerama yang baik. Di rumah tangganya baik, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Hasan dan Husain pernah naik di pundaknya sementara sholat SAW. Kemudian para sahabat mengira waktu itu sholat asar Nabi SAW sudah meninggal karena lamanya sujud. Gak lama kemudian terdengar suara bangkit, lalu sahabat pun pada salam. Begitu salam mereka lihat ternyata di pundak Nabi SAW ada Hasan dan Husain. Beliau SAW selalu lemah lembut dengan mereka, baik, selalu memaafkan, selalu ringan tangan, baik kepada orang Islam atau orang kafir. Datang seseorang Badui dari belakang Gunung Uhud, tidak punya apa-apa sama sekali, tapi dia punya suara di kaumnya, dikenal, dia orang pemberani, dia juga punya kedudukan, tapi kaum ini terkenal miskin. Masuk ke Madinah lalu melihat Nabi SAW lagi hitung-hitung domba yang ada milik beliau. Kata orang itu, wahai Muhammad, saya dengar kau ajarkan pengikutmu untuk berbagi, yang mampu membantu yang susah, sehingga mungkin tidak ada pengikutmu yang akan susah hidupnya. Saya orang susah di kaum saya, bisa nggak saya minta 1 ekor kambing? Orang kafir, kata Nabi SAW, kau lihat ini domba semua? Dia bilang, ya, ambil saja, bawa semuanya. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok, saya minta 1. Kata Nabi SAW, tidak, buat kau semua. Dibawa sama dia kambing tersebut semuanya puluhan ekor. Begitu tiba di gerbang kaumnya, dia berteriak, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena dia mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Semua satu suku hanya masuk Islam. Orang kafir aja bisa diberikan begini, bagaimana dengan kaum muslimin? Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW tidak pernah nolak kalau ada yang datang minta bantuan, tidak pernah menolak, selalu kasih. Sampai beliau pernah duduk memiliki beberapa ribu dirham, disimpan oleh Nabi SAW di hadapan beliau habis sholat. Datanglah orang-orang miskin dari Ansar dan Muhajirin minta, Rasulullah kasih SAW. Dan ini dikasih sesuai dengan hajatnya ya. Berapa hajatnya? Sekian ribu dirham, sekian ratus dirham dikasih sampai habis. Ternyata masih ada yang datang minta lagi. Lalu Nabi SAW kelihatan sedih. Umar bin Khattab di sebelahnya, mertuanya juga sahabatnya yang mulia.
radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidak ada kewajiban bagi anda. Sudah selesai, nggak ada harta. Bagaimana anda merasa sedih karena orang ini masih minta? Tinggal sampaikan tidak ada, nanti kalau ada harta baru kita kasih. Nabi SAW tidak tanggapin Umar, diam saja. Ali bin Abi Thalib di sebelahnya lagi. Ya, anak mantunya lalu berkata, ya Rasulullah, ada sedikit lagi dirham dari saya. Tidak banyak, mungkin cuma 7-8 dirham. Ini yang saya punya, silakan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW tersenyum gitu kan. Lalu memberikan semua ke orang itu, 7 dirham semua dikasih, ambil semua. Begitu selesai kata beliau SAW dalam hadis yang mulia, bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Tidak boleh sama sekali menolak orang yang meminta, berikan walaupun berapa. Nabi SAW menjaga hubungannya dengan makhluk, selalu baik dengan orang-orang dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kalau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam semalam suntuk berdiri. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kaki anda pecah. Artinya perlu istirahat, lama kalau berdiri. Nabi SAW baca berjuz-juz Al-Quran gitu kan. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidak bisakah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat bagus, hubungannya dengan manusia bagus, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, luar biasa. Di dunia sudah sangat pantas jadikan sebagai contoh. Di akhirat juga pemimpin anak Adam yang bisa menyelamatkan manusia, bukan cuma kaum muslimin, seluruh manusia kena syafaat umumnya Nabi SAW untuk diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dua hal ini teman-teman sekalian, dari perkataan, perbuatan dan juga ya persetujuan Nabi SAW, ini satu poin. Poin yang lain adalah fisik Nabi SAW dan akhlaknya. Ini harusnya kita sebagai pengikutnya menjaga kemurnian penyampaian Nabi SAW. Dan tidak boleh sama sekali berdusta atas nama beliau. Misal contoh masalah fisik tadi, banyak orang yang berdusta nih. Saya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, lalu wasiatnya begini, dan banyak orang yang menipu, subhanallah. Kalau saya ceritakan satu persatu mungkin anda kaget mendengar, gitu kan? Bagaimana ada orang mengaku mimpi Nabi SAW, lalu dia mengatakan kepada pengikutnya dalam pemahaman mengaku Islam, lalu mereka mengatakan, dia mengatakan, dan kalian diperintahkan untuk memberikan kepada saya zakat kalian, harta kalian, karena saya pemimpin kalian yang akan menyelamatkan kalian ke surga. Dusta atas nama Nabi SAW, membawa nama Nabi, bohong ini. Gimana caranya? Ini nggak mungkin terjadi, gitu kan? Banyak juga orang yang dusta melihat Nabi SAW lalu mengatakan diwasiatkan kepada saya untuk begini dan untuk begitu. Tapi wasiat-wasiatnya ini semuanya wasiatnya tidak benar, gitu kan? Karena diikuti, kalau tidak disebarkan maka akan kena bala, kena musibah. Nabi SAW sendiri pada saat menyampaikan hukum agama kepada sahabat-sahabatnya, tidak pernah mengikutkan kepada mereka, kalau kalian tidak sebarkan kalian akan diazab nih, seketika harus sekarang sebarkan. Nabi SAW dengan baik menyampaikannya, gitu kan. Ini semua adalah hal-hal yang dusta. Sampai saya pernah menemukan ada SMS waktu itu ya, belum ada WhatsApp beberapa tahun yang lalu. Kemudian masuk dari penjaga kuburan Nabi SAW yang katanya mimpi, kemudian harus begini, harus begitu, harus begini, tanda-tanda kiamat sudah dekat, macam-macam, gitu kan. Dipaparkan kepada para ulama-ulama di Saudi, ditelusurin, ternyata ini kedustaan, tidak pernah ada informasi itu, dibuat oleh sebagian orang. Bahkan tidak ada orang itu, ya. Orang yang dikatakan ini adalah penjaga kuburannya Nabi SAW segala. Lalu dibantah oleh para ulama, ini tidak benar, ini bahaya sekali, berdusta. Untuk apa? Untuk tenar gara-gara itu. Begitu pula dengan perkataan, perbuatan dan pernyataan dan persetujuan. Seperti perkataan banyak orang dusta nih. Rasulullah SAW bersabda, dan omongannya itu seperti betul Nabi sedang ngucapin. Ini bahaya nih, nggak boleh nih. Saya pernah dengar ada seorang khatib dari atas mimbar, lalu dia mengatakan di bulan Sya'ban Rasulullah SAW menyuruh kita menaikkan nafkah buat istri. Subhanallah, hadis ini tidak ada sama sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini ulama masukkan dalam kitab Maudu'at, tentang hadis-hadis palsu. Dan ini bukan sekarang ya dibuat bukunya. Ini buku-buku ditulis dari zaman-zaman tabi'in sudah terkenal. Banyak orang mendustakan hadis Nabi SAW, banyak. Dan karena di zaman dulu sudah diucapin, lalu sekarang orang nukil-nukil, masih ada orang yang baca buku, tidak kembali kepada referensi yang benar, akhirnya mereka juga menghidupkan kembali dusta-dusta itu. Makanya saya sarankan teman-teman yang mau terjun ke dakwah, maka cobalah baca buku. Selain buku-buku fadilah, amal, fadilah ya, untuk berbuat amal-amal saleh ya. Ini fadilah amal maksud saya bukan nama buku ya. Fadilah itu adalah kelebihan amal, amal-amal saleh, gitu kan? Bukan nama buku tapi istilah dalam agama, gitu kan?
Jadi kalau kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau haji kan kita baca fadilahnya. Jadi fadilah amal itu kita baca. Ini satu sisi. Sisi yang lain teman-teman sekalian, hadis-hadis ini kan bagus memotivasi orang-orang. Sisi yang lain kita juga harus membaca. Kalau kita sedang membaca bab tertentu, baca juga tentang maudu'at. Ada banyak buku-buku banyak tentang hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'. Banyak karangan para ulama, bukan sekarang ya. Zaman dulu, zaman tabi'in, generasi awal Islam. Yang kata Nabi SAW, ya, yang terbaik adalah abadku, qarni, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya. Jadi Nabi SAW dan para sahabat yang terbaik, kemudian datang tabi'in, kemudian tabi'in. Dan kebanyakan buku-buku ini memang ditulis pada zaman itu. Sudah ada, sayangnya sekarang dinukil, banyak sekali. Gitu kan. Di antaranya hadis yang dinukil bahwasanya bulan Sya'ban disuruh menafikan nafkah. Ibu-ibu sih mau saja dengar hadis ini, naik nafkahnya gitu kan. Tapi ini dusta, nggak boleh. Gitu kan. Ini maudhu', nggak benar. Dinukil banyak dalam buku-buku maudhu'at. Kalau antum baca, kaget melihat ini banyaknya orang yang mengatasnamakan nama Nabi SAW tapi ngawur. Pernah di Irak diceritakan ada orang jual jarjir. Jarjir ini kalau kita di Indonesia mungkin salatnya ya, daun. Ya mungkin kadang-kadang daun apa yang mewangikan makanan atau mungkin dimakan bersama dengan nasi. Di Timur Tengah itu di daerah Arab, di wilayah Arab itu ada namanya jarjir. Jadi ini memang sering dihidangkan dengan makanan. Kalau orang makan nasi, makan daging gitu, dia sedikit agak pahit ya untuk mengimbangi makanan-makanan yang ada. Ada satu orang dinukil, dia mau makan dan dia mau jual, habis sholat Jumat dijual sama dia. Ini zaman dulu nih, zaman tabi'in, generasi masih awal. Lalu kemudian tidak ada yang beli jarjirnya. Lalu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan jarjir hari Jumat sembuh penyakitnya. Hanya untuk melakukan barangnya, gitu kan? Nah, ini berbahaya sekali nih, ya ini berbahaya karena mereka tidak paham, tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Itu perkataan, perbuatan juga sama. Ini tentu banyak contohnya ya. Perbuatan juga sama, tidak boleh sama sekali kita mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan, pernah begini, pernah begitu, padahal tidak ada. Makanya dalam Islam untuk menyampaikan sebuah statement teman-teman harus punya rujukan yang benar, harus tahu benar. Dan kalau misal pun antum sempat menyampaikan, manusia kadang-kadang salah dan ternyata itu keliru, kita harus kembali. Kita harus kembali, oh iya ini berarti salah nih, ada teman yang ingatkan, ada si fulan ingatkan, muslim yang ingatkan, sampai kepada kita, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin sampai kepada kita luruskan. Jangan fanatik dengan kesalahan, gitu kan. Begitu pula dengan persetujuan Nabi SAW, ini hanya terjadi pada masa Nabi SAW hidup, jangan dibuat-buat sekarang. Ini nggak boleh sama sekali ditambah-tambah teman. Bayangkan hadis Nabi yang diperintahkan, banyaknya hadis Nabi yang berbunyi perintah, banyak sekali. Itu aja masih terbengkalai kita lakukan. Bagaimana Anda membuat ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan? Ini nggak boleh. Termasuk orang-orang yang menghidupkan bid'ah, lawan daripada sunnah Nabi SAW. Mereka sebenarnya tanpa sadar, mereka sedang, ya, kalau mereka hidupkan apalagi ini memang tidak ada sama sekali dasarnya. Seperti mereka sedang mendustakan atas nama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lakukan, nggak apa-apa. Loh Rasulullah tidak boleh contohkan, nggak masalah. Yang penting baik. Jadi akhirnya seakan-akan mendustakan Nabi SAW. Nabi sudah bilang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan ditolak atau tertolak. Nabi SAW sudah ucapkan, kiai dan gurumu sudah ucapkan, sudah selesai. Berhenti sampai di situ. Jadi jangan hanya karena malu dengan orang mengarang-ngarang sembarangan, ini nggak boleh. Saya pernah lihat cuplikan ada satu, Allahu alam, ini gelar ustadz didapat dari mana saya nggak tahu. Tapi muncul di layar TV yang dianggap TV Islam. Kemudian ditanya oleh pembawa acaranya masalah akikah. Boleh akikah? Akikah itu dengan apa Ustadz? Dengan hewan apa saja? Dia bilang. Loh, bukannya harus dengan kambing? Lah iya kambing boleh. Terus ada hewan lain? Loh, makin besar hewannya makin besar pahalanya. Jadi boleh sapi, boleh unta, boleh jerapah, boleh gajah mungkin juga boleh. Dia nggak bilang gajah, tapi mungkin saya pikir ini kalau dibilang gajah mungkin dia bilang juga boleh, gitu kan. Padahal gajah itu bertaring, gitu kan. Ini dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin kamu tuh sapi bisa untuk akikah? Nabi SAW tentuin, sebutin 2 ekor kambing atau domba kalau laki-laki, anak laki-laki, dan 1 ekor kalau anak perempuan. Penyebutan lafadznya jelas. Teman-teman, nas itu adalah lafadz ayat atau lafadz hadis. Kalau sudah sharih, udah jelas, nggak ada samar di situ, udah nggak perlu antum tambah-tambahin lagi, udah dijelasin.
Yang mungkin butuh interpretasi adalah sesuatu yang belum jelas. Mungkin masih samar, kita nggak tahu. Dicarilah pendapat para ulama dalam pemahaman masalah itu. Tapi kalau sudah jelas nggak boleh sama sekali ini. Dari mana Anda mengarang-arangin? Islam ini ada sabda Nabi SAW berbunyi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Kata ulama yang dimaksud adalah Islam tidak akan pernah berubah. Islam tidak akan pernah terkalahkan. Akan selalu cocok hukum-hukumnya relevan dengan semua zaman dan waktu juga tempat. Asal murni. Diberikan kemurnian. Tapi murni betul-betul ayat hadis. Tapi kalau enggak jadi kacau semua ini. Saya temukan banyak keluhan para mu'allaf. Bagaimana mereka pada saat masuk Islam lalu mereka masuk ke masjid kaum muslimin. Mereka temukan sholat yang berbeda. Mereka temukan baca Al-Quran yang berbeda. Zikir yang berbeda. Ya kan gitu. Kemudian ada acara-acara yang berbeda. Ziarah kuburnya berbeda. Dan seterusnya. Banyak hal. Lalu mereka banyak bertanya. Dan saya sempat salah satu orang yang mendengarkan itu. Dan mereka mengatakan bagaimana caranya memahami masalah ini. Saya bilang Islam tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Asal memang Anda belajar murni. Kembali kepada rujukannya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ada ayatnya, ada hadisnya, kerjakan. Tidak ada, jangan dibumbu-bumbuin. Udah, itu murni. Karena memang Allah SWT sudah menyempurnakan Al-Quran, sudah menyempurnakan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan masuk ke surga, selamat dari neraka, kecuali sudah saya jelaskan. Buyyina lakum, sudah jelaskan, maka selesai. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Gak perlu dikurang-kurangin lagi. Kenapa Anda terus masih mau ngotot gitu kan? Hati-hati teman-teman, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, baik dengan cara sengaja tadi, dengan masalah fisik, melihat Nabi, mimpi, dusta, atau perkataan beliau dikarang-karang, perbuatan beliau dikarang-karang, atau persetujuan Nabi SAW dikarang-karang, maka ini berbahaya. Kita dengarkan apa Imam Az-Zahabi mengatakan, dosa besar ke-9, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau sengaja, jelas-jelas Nabi nggak bilang, dia juga nggak ada ilmunya, ya. Kemudian dia katakan Rasulullah bersabda, dusta, Nabi Muhammad berkata, ini berarti sudah luar biasa. Bahaya sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah sama Yahya bin Ma'in, dua ulama hadis yang terkenal, mereka bersahabat di masa mudanya sampai akhir-akhir hidup. Akhir hidup tentu ada perselisihan terjadi, tapi yang jelas dua orang ini pernah satu kali datang ke Masjid Jami' di Baghdad, masjid agungnya ya, masjid agungnya Baghdad. Mereka masuk lalu mereka temukan ada satu orang habis sholat duhur lalu kemudian menyampaikan, saya telah mendengar dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda begini. Saya mendengar dari Yahya bin Ma'in, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW bersabda begini. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in tiap hari punya pengajian, dan dia tahu wajah-wajah orang yang biasa hadir. Saya kadang-kadang kalau di pengajian mungkin di antara ikhwah-ikhwah saya banyak yang sudah saya tahu wajahnya karena sering kita lihat gitu. Maka dia tahu ini orang nggak pernah kelihatan di pengajian nih. Kok bisa dia mengaku murid? Karena ini menukil sanad, harus orang yang hafal benar-benar nih, dari fulan. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada Yahya bin Ma'in sahabatnya, kau kenal nggak orang ini? Enggak, kata Yahya bin Ma'in, saya nggak kenal. Kok bisa dia bawa nama kita nih? Nggak tahu. Ayo kita tanya deh, dekatin. Kata Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Iya, saya kenal, guru saya. Baik, kata Yahya bin Ma'in, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya saya kenal, guru saya. Kata Ahmad bin Hanbal, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami nggak kenal kamu. Betul-betul begitu. Terus dia pucat dalam riwayat ini, dalam kisah ini dikatakan, kemudian dia untuk membela dirinya, ini kebanyakan orang begini nih, hanya urusannya kena urusan dunia nih, masalah duit, masalah nama, dan seterusnya. Maka dia mengatakan, apakah cuma Ahmad bin Hanbal dan Yahya, apakah cuma kalian Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in? Artinya masih ada yang lain. Belum tentu. Lihat kebodohan. Ini sama orang bilang, apakah cuma anda Khalid Basalamah? Masih ada yang lain. Mana yang lain, saya mau tahu tuh. Ini gimana? Kacau balau. Tapi sampai seperti itu mereka memperjualkan. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Maka cukupkan dengan hadis yang ada. Kan pelajari baik-baik. Sudah jelas buku-buku hadis ya. Sampai ulama menunjuk buku-buku hadis rujukan, gitu kan? Ada 6 buku yang dijadikan induk, kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama jadi ya 9, dan ada yang melengkapkannya sampai
15 buku. Kalau 6 buku hadis dipegang oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian datang setelahnya ada Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. Kemudian datang setelahnya, ya ini 6 buku, 4 sunan dan 2 sahih. Kemudian ditambah 3 lagi, kalau 9 ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Ad-Darimi. Ini 9 buku hadis. Kemudian ada ulama menambahnya sampai ke 15 dengan menambah beberapa seperti Al-Baihaqi, Al-Hakim, gitu kan. Ini buku-buku yang dijadikan tambahan yang menguatkan nanti hadis-hadis yang disampaikan oleh hadis-hadis yang sudah ada ini. Dan mereka memang bukan sembarangan nyusun bukunya. Seperti Imam Bukhari, kenapa bukunya dikatakan sahih? Karena beliau memang pada saat menukil hadis-hadis Nabi SAW, beliau dengar misalnya nih, si fulan meriwayatkan dari fulan dari sahabat Nabi, karena masih generasi tabi'in, masih dekat dengan sahabat. Maka Imam Bukhari memberikan syarat harus bertemu sama orangnya. Ini misalnya di daerah sana ada orang yang mengucapkan nih, di Baghdad misalnya, atau di Kufa, didatangi sama Imam Bukhari ke sana, walaupun sebulan jalan. Sampai ke sana ditemuin orangnya. Lalu Imam Bukhari cari, sebelum tanya dicari tentang kehidupannya sekitar situ. Orang-orang sekitar tahu nggak siapa orang ini? Oh iya, ternyata dia seorang alim, ulama, terkenal. Orang-orang sekitar pasti tahu lah, gitu kan? Sekitar rumahnya, sekitar orang tahu. Kemudian baru dia tanya, apakah anda benar mendengarkan hadis dari Nabi SAW dari fulan bin fulan? Dia bilang iya, saya mendengarkan dari fulan bin fulan dari fulan. Setelah itu Imam Bukhari sudah pastikan kedudukan orang ini di masyarakat, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana tanggapan ulama tentang dia dari ulama setempat. Baru kemudian beliau sebelum menulis pun di bukunya, beliau sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian beliau ya sambil sholat sambil meminta petunjuk kepada Allah agar hadis ini benar atau tidak. Baru kemudian beliau menekatkan dalam buku hadisnya. Jadi mereka punya hal yang luar biasa dalam mempelajari hadis Nabi SAW. Begitu perjuangan yang luar biasa. Pernah terjadi di salah satu zaman Khalifah Umawi pada saat itu, di Abbasiyah, di zaman Abbasiyah, ada satu Yahudi pura-pura masuk Islam. Tapi saya tidak temukan namanya dalam buku-buku. Cuma dikatakan Yahudi ini pura-pura masuk Islam lalu dia mengarang-arang hadis Nabi. Dia belajar nih dari para ulama-ulama tabi'in, kemudian tabi'in maksud saya, dia belajar hadiri pengajian, kemudian dia mulai hafal hadis-hadis. Tidak lama kemudian tiba-tiba dia buka halaqah. Di zaman dulu teman-teman sekalian tidak gampang orang buat pengajian. Di zaman dulu tabi'in ini nggak mungkin, harus betul-betul gurunya mati mungkin baru dia buka pengajian. Dia ambil semua ilmunya baru dia buka, ataupun betul-betul dia sudah dikasih rekomendasi sama gurunya untuk bisa mengajar, baru dia ngajar. Kalau belum disuruh hadir terus. Jadi tidak gampang gitu. Tiba-tiba orang ini yang tadi Yahudi mu'allaf masuk Islam ini tiba-tiba sudah buka halaqah di masjid. Para ulama-ulama tabi'in tanya, siapa si fulan? Oh si fulan murid yang pernah hadir di sini. Kemudian ditanya lah, gitu kan. Ada beberapa diutus oleh para ulama-ulama yang datang ke sana, coba dengarin apa yang dia sampaikan. Ternyata ada yang disampaikan ngawur nih, banyak hadis-hadis tidak benar. Tidak pernah ada gitu. Lalu mereka tanya kepada imam-imam, Imam Ahmad, Imam Ibnu Yahya bin Ma'in tadi, ulama-ulama hadis ditanya, benar nggak ini? Ini dusta, nggak benar. Lapor kepada khalifah, ditangkap dia. Begitu ditangkap kata khalifah, kenapa kau berani ngarang-ngarang hadis Rasulullah SAW? Apa kau ini benar masuk Islam atau enggak? Dia bilang sebenarnya memang saya sengaja masuk Islam untuk ini, untuk mengacaukan kalian. Dia sudah tahu nih, khalifah tanya, tangkap untuk membunuh dia sudah. Ini harus dihukum kalau dia tidak benar, karena sudah tersebar hadis palsunya. Kalau diminta pertanggungjawaban dia nggak bakal bisa. Sanadnya sudah ngawur, ya, matanya juga ngawur, gitu kan, nggak mungkin. Lalu dia bilang, memang saya sengaja masuk Islam, saya pura-pura untuk menyebarkan, untuk mengacaukan agama kalian. Kata khalifah ini, baik, kalau begitu saya akan penggal lehermu, karena kau akan dihukum. Dia bilang, kalaupun anda penggal kepala saya nggak apa-apa, saya sudah membuat 1000 hadis palsu. Dia bilang, saya sudah membuat 1000 hadis palsu. Lalu kata khalifah tersebut, kami tidak ada masalah, karena Allah menyiapkan buat kami, ya, untuk kami, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang akan menyaring hadis palsumu sebagaimana mutiara disaring dari pasir yang ada di sungai, gitu. Seperti itulah penyampaian. Baik, kita dengarkan kembali. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdosa atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya SAW dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Ini misalnya dia mau betulkan, karena dalam agama-agama lain selain Islam mereka bisa nego dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, ya. Kita punya histori sejarah
beberapa ya orang-orang yang di zaman-zaman dulu pada saat revisi-revisi Injil terjadi, Al-Quran menceritakan mereka memperjualbelikan ayat-ayat Injil itu dengan hajat-hajat mereka. Jadi mereka bisa datang negosiasi menyampaikan pimpinan misalnya, lalu kemudian bisa dimasukkan dalam ayat-ayat kitabullah. Allah mengatakan yasharuna bi ayatillahi thamanan qalila dalam Al-Quran. Mereka memperjualbelikan dengan sangat murah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitabullah ya, dari Injil, dari Taurat dan seterusnya. Maka Allah SWT menyebutkan kepada kita itu ya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau ini pun terjadi dari kaum muslimin, mau coba-coba berbuat seperti mereka, maka ini termasuk kufur. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Kalau misalnya orang cuma sengaja iseng, ini kalau sengaja menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka ini sudah kufur. Tapi kalau ada orang misal dia tidak tahu Nabi ucapin atau tidak ya, kemudian dia sengaja nukil, maka ini termasuk dalam ancaman dosa besar. Tapi kalau dia sengaja membuat-buat ya, supaya mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka ini kufur. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cukup panjang ya. Di sini beberapa orang yang meriwayatkan hadis ini, tapi saya langsung sebutkan sabda Nabi SAW, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibi ala ghairi man kadzaba alayya amidan falyatabu' maqadu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selain aku. Karena Nabi SAW penutup para nabi, agama yang dibawa paling benar, dan sekarang panduan seluruh manusia, bukan lagi kaum tertentu. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Dia sudah pasti masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tentu hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang, maaf tadi hadis yang pertama itu hadis riwayat Bukhari, saya tadi tidak lihat di sini dalam Kitabul Janaiz, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Muqaddimahnya, pembukaan bukunya. Kalau hadis yang riwayat Imam Ahmad adalah sabda Nabi SAW, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib. Orang mukmin itu diciptakan dalam segala tabiatnya kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Tapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hanya saja sebagian ulama mengambil maknanya, mengatakan jadi orang mukmin semestinya tidak boleh dusta. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kalau seseorang itu sengaja berdusta, maka akan keluar iman dari dirinya seperti gumpalan asap hitam di kepalanya. Kemudian nanti kalau dia taubat baru kembali lagi, gitu kan? Ini termasuk berarti bohong itu tidak ada dalam Islam, tidak boleh. Kalau dia sengaja bohong ini berarti sama dengan mencoreng agamanya. Hadis terakhir adalah kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam mukaddimah beliau, kata Nabi SAW, man rawa anni hadithan wa huwa yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, artinya lebih cenderung dia bilang ini mungkin palsu nih, ini tidak benar ya. Tetap saja dia nukil, maka dia termasuk salah satu pendusta karena sengaja meriwayatkannya, Allahu a'lam. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan adalah nukillah dari Nabi SAW dengan sumber yang benar, kembali kepada rujukan-rujukan yang benar, dan jangan sampai menyalahgunakan nama Nabi SAW, terutama hanya karena masalah wibawa, kedudukan, apalagi hanya untuk harta, karena ini berat diancam dengan api neraka. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana caranya agar kita berhati-hati dalam mengikuti adat agar tidak masuk dalam bid'ah? Misal dalam pernikahan ada adat Jawa, Sunda dan lain-lain, apakah boleh? Tentu saya pernah diberatkan teman-teman sekalian, dalam Islam ada dua pilar dasar. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau sholat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun, syarat, membatalkan sholat semua sama, nggak ada bedanya. Haji di Padang Arafah sama semuanya. Di Mina, di Muzdalifah, peraturan-peraturan sama. Haramnya babi di Indonesia haram di mana-mana. Yang kedua, tidak ada tradisi lagi setelah Islam
kecuali Islam itu sendiri. Saya ulangi, yarhamkallah. Tidak ada lagi tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Nggak bisa lagi. Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya. Tradisi apapun dibuang jauh-jauh. Yang ada cuma Islam. Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Habis sudah. Nggak ada lagi. Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global, misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global, tidak boleh yang haram misalnya, tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah misalnya, ada kaidah-kaidah umum, maka ini yang dipegang kaidahnya, yang dipegang adalah kaidahnya. Berarti kita boleh nggak ngembangin kue-kue Indonesia, ya, yang kita buat, tradisi kita, biasa. Kalau ini masuk kepada substansial dan Islam datang menjelaskan secara global, maka boleh saja. Asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu. Bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi. Tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. Udah. Mau dia cuma cincin kah, mau dia cuma sekedar lapisan kah, intinya emas bagi laki-laki dilarang. Sudah dijelaskan secara spesifik, bukan lagi umum global. Sudah selesai, masuk di situ. Sama dalam pernikahan, secara global datang kaidahnya, gitu kan? Tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan, adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita. Kemudian ini yang ada dalil-dalil sahihnya. Kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri, kan? Ini jelas. Masalah sholat, ya, diperingatkan, bukan berarti karena pengantin lalu sholatnya tunda. Ini semua hal-hal yang mendasar datang dalam bentuk global. Secara khusus, boleh nggak melantai atau duduk kursi? Ini secara khusus. Islam datang menjelaskan secara global. Kita ambil globalnya. Khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, nggak masalah. Sama tadi jenis kue, makanan. Selama tidak haram, tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus. Nah ini baru, gitu kan? Begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis sahih seperti Sahih Bukhari, apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai Iqra, Tahsin dan lain, apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena hadis yang dikumpul oleh Sahih Bukhari dalam buku Imam Muslim, Imam Abu Daud, Nasai, semua imam hadis ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Ini bukan yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi SAW, kata ulama hadis, pernah Nabi SAW waktu wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, Nabi SAW pernah melarang penulisan hadis. Beliau pernah melarang menulis perkataan beliau, disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna. Setelah Al-Quran turun sempurna, para ulama mulai menulisnya. Karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa, gitu kan? Maka ditulislah. Begitu pula pada saat Utsman bin Affan menulis, memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit, gitu kan? Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar, sekarang ada di museum tentunya, disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah, karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja, hanya mengumpulkan apa yang sudah ada, gitu kan? Hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai unta, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya, nggak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan gitu. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah, gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati
wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsah, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia, ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari, istighfar 100 kali. Ada la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah? Sudahlah saudaraku gitu kan. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah SAW dari buku apa? Dari semua buku hadis. Di awal-awal buku biasanya mereka menulis namanya Syama'il Muhammadiyah. Umumnya buku-buku hadis ada menulis Syama'il Muhammadiyah, maksudnya kehidupan Nabi SAW, cirinya. Kalau secara fisik tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tentang wajah, tentang kulit, tentang poster tubuh, itu semua di buku hadis. Hadis-hadis tentang ciri Nabi SAW, semua buku hadis menyebutkan masalah itu. Ciri fisik Nabi SAW. Kalau lebih lengkap sejarah Nabi, ya, dalam buku-buku sirah ada, buku-buku sejarah Nabi. Dalam buku-buku hadis juga ada tentunya. Ada khusus di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang ada khusus tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Itu dipelajari, dari situ insya Allah Anda bisa tahu. Ada seorang pedagang baju, ketika ditanya kenapa dagang, dia menjawab ngikutin Nabi. Tetapi ketika menjawab sambil terketawa, tidak serius menjawabnya, ngikutin Nabi. Apa itu termasuk salah satu dusta atas nama Nabi? Jazakumullah. Pedagang punya tato. Ya, kita tidak bisa memvonis orang karena mengatakan, kenapa kamu dagang sambil senyum? Iya, karena saya mau ikuti Rasulullah. Masa kita mau bilang orang itu dusta? Kan tidak bisa dijadikan patokan begitu ya. Alhamdulillah, kalau dia memang karena niatnya mau mengikuti Rasulullah SAW, bagus. Tidak ada hubungannya antara statement dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan dia pakai tato. Tato aja itu mungkin kesalahan, mungkin dia sudah taubat. Orang dulu pernah bertato lalu taubat, nggak ada masalah, itu kan.
At-taubah kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi ini insya Allah tidak termasuk dusta. Malah mudah-mudahan kita bersangka baik ya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis sahih, iltamisu li akhika udhra. Berkata kepada seorang sahabat yang janjian sama sahabat yang lain, lalu temannya terlambat. Dia gelisah nih. Sebelum dia menyatakan hal-hal yang salah tentang temannya, kata Nabi SAW, cari alasan yang tepat, yang baik buat saudaramu. Jangan sampai kamu mengatakan dia ya hal-hal yang tidak benar. Mungkin begini, mungkin begitu. Cari hal-hal yang baik. Jadi kita bersangka baiklah dengan saudara kita muslim. Kalau dia ikuti sunnah Rasul, dukung. Masya Allah bagus ya. Mudah-mudahan kamu ikhlas sehingga kamu dapat pahala gitu kan. Ya, sudah seperti itulah. Baik, di sini katakan semoga Allah SWT senantiasa merahmati ilmu dan keluarga antum. Ya, dikatakan pada saya, jazakallah khair, terima kasih doanya, sama-sama insyaallah. Saya pernah mendapat kabar bahwasanya Ustadz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tolong beritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang Ustadz ketahui, dan bolehkah kita berdoa agar kita atau anak keturunan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW saya pernah ngalamin pribadi, dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalami. Banyak sekali. Waktu saya pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90, ada teman saya waktu itu belum mimpi, gitu kan. Kemudian ada teman saya yang masya Allah sampai selesai S3 di Madinah, dia menceritakan kalau dia pernah mimpi. Masya Allah. Udah cukup, jangan tulis lagi ya. Ini cukup sampai sini. Bisa saja pertanyaan antum ini sudah ada di sini, jadi jangan buru-buru. Ya, biar kita selesaikan dulu. Jadi ada teman saya dulu pernah sama Masya Allah sampai S3 di Madinah, dan dia ceritakan pengalamannya sama kami. Waktu kenapa pertama dia ke Madinah, dia bilang saya mimpi saya ke depan kuburan Nabi SAW. Mimpi ke depan kuburan Nabi SAW, lalu terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW, dan seperti apa yang dicirikan oleh Nabi SAW dalam hadis, dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya. Maka ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu, tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW, sebagian fisik, kadang-kadang juga utuh, atau ada perkataan yang diucapkan. Kalau saya ceritakan, dan ini tidak ada hubungannya sama riya sebenarnya, karena memang ini pernah terjadi gitu kan. Dan terjadi ini memang saya tidak menganggap itu adalah kelebihan khusus buat saya, enggak. Waktu saya pertama sekali membuka kelas hadis di Jakarta, jadi saya buka beberapa kelas-kelas hadis, pengajian-pengajian yang saya ingin membina ikhwah-ikhwah dalam pengajian dan akhwat-akhwat untuk berubah. Jadi majelis taklim selama ini sampai 10 tahun, 15 tahun belajar, kayaknya bobotnya masih kurang. Itu kan akhirnya saya ambilin kitab-kitab hadis tertentu, lalu kita bedah, lalu kita bahas. Waktu awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya, dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Lalu saya kemudian menghubungkan dengan ternyata saya sempat mengajar, memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu cukup banyak pengajian-pengajian yang saya buka untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah yang banyak diangkat di YouTube, sekarang sudah alhamdulillah sampai 30 episode. Itu memang waktu pertama kali saya buka juga untuk saya mengajar. Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku, dengarin ceramah-ceramah. Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda, beliau lagi berdiri, kemudian seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah-sebelah beliau cukup banyak, yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang sedang menebang pohon-pohon kurma, kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Jadi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang gitu. Kemudian dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya mendengarkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Khalid sekarang kau bergabung ya, bergabung dengan kami. Lalu saya pun mengatakan baik Rasulullah, lalu saya ditunjuk ke belakang. Saya ke belakang lah, terus saya ke belakang, saya nggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang. Di belakang itu kayak ada kelas-kelas, dan saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di tangan saya. Mimpinya begitu saja. Maka pada saat saya terbangun, saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan 1 atau 2 kali saya menyampaikan tentang sirah Nabi.
Dan alhamdulillah memang di YouTube cukup banyak pengunjungnya masalah sirah itu. Itu yang saya alamin, Allahu a'lam. Kalau bagaimana caranya supaya mimpi yang saya tahu, coba Anda komitmen menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, pertahankan sunnahnya, murnikan ajarannya, cintai apa yang beliau ajarkan, jadikan sebagai pegangan hidup, insya Allah mimpi. Jadi nggak ada amalan khusus gitu. Setahu saya Allahu a'lam gitu. Itu yang kita amalkan. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya jangan, lebih amannya gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC, ya. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu gitu kan, misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ. Mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana. Maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam, saya bangga menjadi seorang Muslim, gitu kan? Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam. Saya mencintai sunnah misalnya gitu kan, saya mencintai Al-Quran dan sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran. Maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan, ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit. Enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi gitu kan, mungkin dari gajinya ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam, uang ini haram, jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang, kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya, jadi apapun bisa berdakwah. Ya. Masa kita kalah dengan orang non Muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non Muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama Bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah, wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan, beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko, nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok. Gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa, siapa tahu dia bertanya gitu kan, emang nggak boleh, emang haram ya, iya memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit, tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh, tinggal ketik baca, ini loh dalilnya. Ya, mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini, mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah.
Ini sudah kemana-mana pertanyaannya. Baiklah. Ada orang mempunyai anak kembar 3 laki-laki semua. Kalau mau akikah seharusnya 6 ekor kambing, tapi mampunya hanya membeli 3 ekor kambing. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap akikah dengan 3 ekor kambing atau enggak usah akikah karena tidak mampu membeli 6 ekor kambing? Akikah saja semampunya. Mampu satu ekor. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan paksakan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tahu niat kita. Kecuali kalau antum mampu, antum sengaja, nah itu bahaya, enggak boleh. Kena melanggar gitu kan. Karena kata Nabi SAW, semua yang lahir tergade jiwanya dengan akikahnya. Mestinya memang diakikahin gitu kan. Sampai ulama mengatakan dari hadis yang tadi saya sebutkan ini, bolehnya orang tua berhutang untuk akikah anaknya. Karena itu tergantung ya, tergadai jiwanya si anak itu dengan akikahnya. Maka semuanya memang sebelum melahirkan beberapa waktu sudah harus dilakukan. Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang. Misal antum tahu nih ada tetangga tidak mampu dan anaknya lahir. Kita sumbang. Nanti anak kamu saya yang akikahin aja nggak apa-apa. Sumbangin 2 ekor kambing atas nama anaknya dia. Itu sama. Nggak ada masalah. Atau ada saudara membantu saudaranya dan seterusnya. Ada larangannya seorang wanita tidur terlentang. Katanya kalau tidur terlentang bisa dizinai jin yang menyerupai laki-laki, misalnya seperti wajah suaminya. Bukankah alam jin dan manusia berbeda? Nggak benar ini. Dari mana ini? Dari mana ini? Karang-karang. Mana dalilnya? Wanita terlentam dizinai sama jin. Parah sekali ini. Nggak ada ceritanya tuh. Apakah termasuk riba jika pembelian barang secara kredit atau angsuran di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian. Gitu kan. Jangan utang piutang. Kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Ya. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini 2 riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai, tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalat fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan. Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh terima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya
Ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah, ya karena tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Gitu kan? Jadi kalau dua hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya, hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadail amal saja. Dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insya Allah. Apakah diperbolehkan berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang sedang bermusuhan? Misal, demi Allah dan Rasulnya si fulan ingin berbaikan dengan anda dan meminta maaf. Tidak boleh, tidak boleh. Anda boleh mengatakan yang dibolehkan islah dzatu bayyin, memperbaiki dua hubungan orang yang rusak. Misalnya anda mengatakan si A sama B lagi bertengkar, anda mengatakan si B kayaknya mau berbaikan sama anda, tapi karena dia lebih tua, dia nggak mau memulainya. Padahal si B nggak mengatakan itu, gitu kan? Jadi ini yang dibolehkan. Tapi kalau kita pakai sumpah itu nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah juga tidak boleh menggunakan nama Nabi SAW. Anda cuma boleh mengatakan demi Allah. Nggak boleh dikatakan di sini misalnya demi Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW tidak digunakan namanya dalam sumpah ya. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah? Bukankah semua bid'ah itu buruk dan sesat? Ini ijtihad sebagian ulama, gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ada bid'ah mahmudah dan mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang ya tercelah. Ya, itu ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan itu. Jadi yang beliau anggap yang saya faham ya, kalau yang dianggap dengan bid'ah mahmudah yang terpuji itu seperti fasilitas, masuk di fasilitas. Beliau membahasakan itu. Seperti misalnya di zaman Nabi SAW orang belajar di masjid, gitu kan? Sekarang sudah ada kuliah, kelas-kelas, gitu kan? Maka kelas-kelas ini dianggap baru, fasilitas yang digunakan untuk ibadah, maka dianggap bid'ah tapi dia mahmudah. Dia tidak bertolak belakang, dia tidak mengubah jumlah, tidak mengubah metode, gitu. Tapi dia hanya fasilitas, maka diistilahkan dengan bid'ah baru tapi boleh diterima, seperti itulah. Tapi ini ijtihadnya, ini upaya. Umumnya kalau ulama ahli hadis menolak ada istilah bid'ah hasanah, menolak istilah ini karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW ada bid'ah hasanah. Yang Nabi sebutkan malah bid'ah itu membawa pada kesesatan, kan tadi hadis Irbad yang jelas saya sebutkan gitu. Allahu alam. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati sajalah, lebih hati-hati. Dan lebih baik memang dia, seperti saya katakan tadi, kesimpulannya mengerjakan yang ada sunnahnya saja untuk lebih aman, gitu kan? Insya Allah sudah pasti-pastilah ada panduannya, gitu kan? Anda kerja di satu perusahaan ada peraturan-peraturan perusahaan yang jelas, lalu Anda ikutin, sudah dapat gaji, ya dapat fasilitas. Tapi kalau kita terka-terka, kayaknya pimpinan saya ini maunya begini nih, pimpinannya tidak ngomong, tidak apa, diterka sama dia, bisa benar bisa salah. Kalau pimpinannya tidak suka, kan gitu, hanya dikeluarkan, hanya ditegur. Ini kan tidak boleh, kan? Jadi seperti itulah supaya mudah untuk difahami. Tadi Ustaz menyatakan bahwa banyak perkataan Rasulullah SAW menjadi sunnah dan syariat. Bukan banyak, memang semuanya jadi syariat. Nah, kalau perkataan Nabi SAW, perbuatan dan persetujuan. Bagaimana dengan cadar? Apakah ini juga ijtihad? Karena banyak perdebatan atau hujah tentang memakai cadar. Sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar, kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilbab, bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi, nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi, tradisi Arab, ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya.
Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama, antara beberapa ulama hadis ya, memang ulama hadis mengatakan sunnah atau wajib, hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya dia menggunakan cadar. Tapi orang kalau belum mau pakai cadar, dia hanya menggunakan jilbab tertutup wajahnya terbuka juga tidak salah. Nggak boleh kita salahin karena dua-duanya memiliki dalil ya tentang masalah. Tinggal ini apa, wajib atau sunnah saja. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi SAW. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Kan gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu. Ya. Dengan 3 lafadznya wallahi, tallahi dan billahi. Baik, apa itu kebahagiaan bagi seorang muslim, gitu kan? Kebahagiaan seorang muslim kalau dia ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya itu Anda bisa rasakan kalau Anda praktekin dalam agama Islam. Kalau kita betul-betul hidup kita dari bangun tidur sampai tidur semua menjalankan perintah agama, yang halal ditinggal, yang dinikmatin, yang diperintahkan, dikerjakan, sibuk dengan itu, wajib sibuk, azan ke masjid, sholat sunnah, habis itu baca Quran, berzikir, keluar dari masjid bantu orang susah, ada sakit dijenguk, ada orang jatuh bantu, luar biasa, hidupnya untuk agama saja, itu maka dia nikmatin Islam itu sendiri. Maka itu kebahagiaan yang sebenarnya, sampai kita bertemu dengan Allah, bersabar sampai kita meninggal, itu dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim begitu. Mereka pada saat Nabi SAW hidup, mereka mengabdi untuk Nabi SAW, hidupnya semua. Tiap hari lihat Nabi lagi buat apa perintahnya, apa larangannya. Mereka saling menasihatin satu sama yang lain sampai Nabi SAW meninggal. Mereka menyebarkan diri mereka ke kancah-kancah peperangan jihad untuk menyebarkan Islam, meyakini ini benar, menyebarkan terus hidupnya sampai meninggal. Nanti akan kita bahas insya Allah hari Sabtu tentang Abu Ubaidah ya, bin Jarrah radhiyallahu anhu, serial sahabat sekaligus. Saya ajak teman-teman untuk datang di tanggal 19 hari Sabtu nanti jam 9 sampai selesai insya Allah pagi. Itu kita akan bahas sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah waktu di Palestina. Setelah menaklukkan negeri Syam terkenal sekali luar biasa dengan kokohnya bangunannya, ya bagus, arsitekturnya luar biasa. Itu termasuk pusat ya, pusat kejayaan dan kebanggaan orang-orang Romawi dulu. Bangunannya megah-megah, bagus-bagus gitu. Itu subhanallah waktu masuk orang-orangnya kaya-kaya, perkebunannya luas, peternakannya luar biasa. Orang Islam berhasil masuk, jadi ghanimah itu. Kenapa perangan? Waktu Umar bin Khattab datang ke mana? Ke Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah panglima perang, gitu kan? Lalu Abu Ubaidah waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, bajunya sama waktu seperti di Madinah. Bajunya biasa sekali, gitu kan? Keledai yang dipakai keledainya itu juga, yang dibawa dari Madinah dipakai juga sampai di Palestina. Padahal ini panglima perang, udah menang. Dia bisa pakai kuda, bisa pakai baju, bisa tempatin istana yang mewah. Lalu kata Umar bin Khattab, mana saudara saya? Kata mereka, siapa wahai Amirul Mukminin? Kata dia, mana Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun datang dengan pakaian tadi. Begitu jalan sama-sama, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, saya ingin ke rumahmu. Saya ingin lihat rumahmu. Kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, percuma. Kalau kau ke rumahku, kau hanya menguras air matamu. Percuma itu. Karena ini sahabat dekat dari dulu kan. Kebetulan Umar dinobatkan jadi khalifah. Tahu betul siapa Abu Ubaidah. Julukannya Amin umat ini, orang yang paling terpercaya. Kata Umar, gak apa-apa, saya mau ke rumahmu. Betul-betul dibawa ke rumahnya dari tanah liat. Sementara istana-istana yang tadinya raja-raja Romawi itu ada. Tinggal dia tempatin, duduk di singgasananya gak masalah. Memimpin gitu kan. Terapin Islam enggak. Dia buat rumah dari tanah liat, dia masuk. Rumahnya, pintunya pun didorong dengan susah dari kayu. Begitu dibuka, Umar masuk. Umar melihat tidak ada apa-apa. Rumah seperti itu di Madinah, biasa, sederhana sekali. Langsung Umar netesin air mata. Kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang kau akan peras air matamu, gitu kan? Lalu Umar mengatakan, apa kau tidak punya makanan? Saya lapar.
Abu Ubaidah datang mengambil kantong di atas rak di ujung itu, dikeluarkan roti-roti kering. Roti-roti kering beberapa potong, ini makanan saya. Umar tambah nangis, kau panglima perang, kemudian kau tidak punya apa-apa ya Abu Ubaidah? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, cukuplah bagi seorang mukmin apapun yang mencukupkan dia untuk sampai ke tujuannya di sana. Itu ada surga di sana. Orang beriman lain tujuannya lain, gitu kan? Seperti itu mestinya orang-orang. Kebahagiaan sudah dia dapatkan, bukan dari kemewah-mewahan, tapi dia dapatkan dari ketenangannya. Dia tahu akhirat targetnya. Di dunia jalanin tugas, nanti saatnya istirahat di sana. Seperti itulah. Itu kebahagiaan yang sebenarnya teman-teman sekalian. Dan banyak kisah. Saya sarankan yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin serial kita, sudah ada kan 9 sahabat yang kita abar kembali dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid, dan insya Allah nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selesaikan seluruh serialnya, ada 80 lebih sahabat. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau mencari pahala sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya bukan imam. Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum nggak ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah sholat, itu enggak. Ya boleh itu, nggak ada uzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini walaupun antum tepuk pundaknya, dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian, seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, sebentar. Siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi imam, boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, gitu kan? Pahala sholat sunnah ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundaknya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak ada. Tadabbur surah An-Naml 38-40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, siapakah yang bisa membedakan tempat singgasana Ratu Balqis? Lalu perebutan antara jin ifrit bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif bin Barkhia, yang dimenangkan oleh Asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata. Pertanyaannya, apakah perbedaan yang dilakukan jin ifrit itu dengan sihir? Perpindahan mungkinnya. Sedangkan dilakukan Asif itu dengan doa dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis ke sini. Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabiullah, saya bisa pindahkan. Sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat. Ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, gitu kan? Saya. Dan ini Asif ini kalau yang lebih kuat pendapat bukan juru tulis, tapi salah satu kerabatnya Sulaiman alaihissalam yang menghafal ya Alkitab, gitu kan? Zabur, Taurat, gitu kan? Kemudian dia menyebut nama Allah, berdoa sama Allah, lalu kata dia, saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah kalau itu datangkan. Lalu terjadilah datang singgasana tersebut. Kalau ini perlu diperbaiki, ini bukan perebutan antara jin ifrit dengan si Asif, ya kan? Kalau masalah namanya Kuzan, ini ijtihad. Saya tidak pernah dapatkan, kalau saya pribadi nama si jin ifrit, cuma dikatakan ifritu minal jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah SWT karunia karena dia pendampingnya Sulaiman, dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di antaranya memindahkan barang tadi ini, gitu kan? Jadi ini bukan sihir. Dan betul kalau si Asif ini, si sepupunya Sulaiman, keluarga Sulaiman AS ini, dia menggunakan doa. Lalu apakah yang digunakan saat itu kitab Zabur? Apakah kitab Zabur masih ada sampai sekarang sebagaimana Taurat dan Injil? Tentu saja ya, kitab Zabur yang digunakan pada saat itu, karena Zabur rujukannya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalam cuma mengembangkan Zabur. Tapi pada saat itu lebih kuat pendapat ulama mengatakan Zabur dan Taurat digunakan keduanya, ya keduanya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat Bukhari, Daud alaihissalam
telah diberikan kemudahan. Salah satu mukjizat Allah berikan kepada dia, dia bisa menghabiskan membaca Taurat dan Zabur dua-duanya sebelum pelana ya tunggangannya dipasang. Mukjizat. Jadi dia misalnya selengkap Taurat, lengkap ya, Zabur bisa dibaca oleh Daud alaihissalam sebelum pelana kudanya diletakkan. Ini karunia, berarti dua-dua kitab ini dijadikan pegangan. Allahu a'lam. Kalau apa itu Haikal Sulaiman, itu seperti semacam singgasana, gitu kan? Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf di antara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. Selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan, gitu kan? Karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Dari tadi saya baca nih, maaf pertanyaan di luar tema. Perasaan sudah dari tadi terus gitu. Ya. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan? Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, masya Allah saya tahu orangnya, masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut. Dan saya tidak tahu, yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz, saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan, dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang, saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustadz. Gara-gara ikut pengajian Ustadz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang, sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini, karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan, pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese non Muslim. Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang ditahu ini bapak ini adalah murid saya, salam dari saya dan bilang, kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua, orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama, seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performa? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan, Islam melarang, Anda juga Muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan. Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan.
Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor. Jelasin, ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama, persepsi dia itu bagus. Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Kan itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu juga, ini jenggot ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, enggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Enggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Setiap hari Senin dan Kamis saya mengaji dengan guru ngaji saya, tapi setiap hari Kamisnya selain belajar tajwid, guru ngaji saya selalu rutin wajib membaca surah Yasin. Padahal saya tahu itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh tetap hadir setiap Kamis untuk rutin membaca surah Yasin, atau saya hanya datang di hari Senin saja? Terima kasih. Enggak ada masalah membaca surah Yasin, surah Al-Quran, gitu kan? Kalau saran saya nggak usah ditinggalkan, tetap aja mengaji, nggak ada masalah. Tapi bisa diberikan masukan. Saya sudah sering masukkan teman-teman yang seperti ini. Saya bilang, ada dulu pengajian saya bina, mungkin udah 15 tahun, setiap ketemu baca surah Yasin. Benar, dapat pahala, surah Al-Quran gitu kan. Terus saya kasih masukan, saya bilang, ibu-ibu, kenapa enggak coba setiap ketemu, mulai dari awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah, lanjutin 10 ayat, 20 ayat. Insya Allah kalau 15 tahun itu bisa berulang-ulang khatam Al-Quran. Surah Yasin kan masuk di dalamnya. Kita cuma tinggal berikan masukan, gitu kan? Maka itu sangat bagus. Seperti surah Yasin ada berapa ayat? Baik, kita ambil jumlah surah Yasin dibaca dari Al-Baqarah. Terus dilanjutkan Al-Imran, Al-Nis, Al-Maidah, Al-Imran, surah Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus dibaca berurut-urut, karena nanti juga kena juga surah Yasin tuh, kan gitu. Alhamdulillah mereka amalin, tidak ada masalah, gitu kan. Kalau saran saya tidak usah ditinggalkan, ini bukan pelanggaran baca surah Yasin, ya, hal yang positif saja. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya, ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana pandangan Islam tentang nasionalisme? Bukankah Rasulullah SAW melarang asabiyah? Kita sudah bilang teman-teman sekalian, tidak ada lagi tradisi kebiasaan kecuali Islam. Udah nggak ada fanatisme. Kalau kita fanatik nasionalisme ini pada keislaman, oke, nggak ada masalah. Wilayah Islam, kita mesti pertahankan wilayah Islam, iya. Kan begitu. Itu yang mesti kita pertahankan. Allah alam yang saya tahu. Karena kalau kita petak-petakin hanya orang Indonesia harus bela Indonesia, nanti Malaysia tidak ada urusannya. Jadi kalau nasionalisme seperti itu yang dimaksud, misal Malaysia lagi diserang oleh musuh, kita nggak usah ikut-ikutan selama tidak lewat perbatasan Indonesia. Nah ini akhirnya hilang Islam, gitu kan? Jadi nasionalismenya harus nasionalis yang pada Islam, gitu kan? Pada wilayah Islam, bukan hanya sebatas negara kita saja. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada segerombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah.
menyanyi, mengamen, ini kan tidak ada anjuran dalam agama Islam, malah lebih cenderung dilarang gitu kan. Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam, sebaiknya jangan. Minta-minta itu masih ada dalam Islam, orang minta tanpa nyanyi gitu kan. Maka itu ada dalam Islam, kita bantu kalau orang itu. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun kita beri karena keadaan dia miskin, bukan karena itu. Dan bahasakan, saya pernah membeli sesuatu kepada pengamen, saya bilang, Mas, saya kasih ini karena keadaan Anda ya, bukan karena menyanyinya. Karena menyanyi dalam Islam tidak boleh. Coba tunggangi, segala itu bisa dijadikan sebagai ajang dakwah. Bisa gitu kan, bisa, subhanallah, mungkin dapat hidayah, kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka, juga tidak ada hal manfaat di situ, apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok, minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksakan juga kan, mereka cuma minta sukarela. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur, tapi tetap saja tidak dijalankan. Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, nggak boleh ditinggalkan. Tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba? Hah? Udah berapa hari didakwain? Sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya, tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah tuh, gitu kan? Cuma kalau sholat, maaf ya bu, saya mau sholat dulu sebentar, saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doainnya mudah-mudahan saya muda, selamat, pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Nggak mungkin ibu bilang jangan, nggak usah sholat. Sholat lah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih? Belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah. Jalankan yang sunnah Nabi SAW. Insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Bagaimana cara kita menanggapi tentang Habib-Habib yang katanya turunan Rasulullah SAW yang kita tidak tahu kebenarannya, dan apa jawaban kita, penjelasan kita terhadap pengikutnya? Teman-teman, saya sudah pernah ditanya masalah ini dan saya sudah bilang, habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada, mereka punya jalur nasab. Yang saya tahu mereka punya jalur nasab dan mereka mengaku turunan Nabi SAW. Ya sudah, saya tahu memang ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab kepada Nabi SAW, dan itu benar. Itu tidak boleh dipungkiri. Itu satu sisi. Tapi bukan berarti ini kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita biarkan. Enggak. Makanya kan saya pernah bilang ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara habaib. Mereka mestinya kalau mengaku turunan Nabi SAW, mereka harus di saf pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan sampai ada persepsi para habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri. Saya ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah, ilmunya luar biasa, gitu kan, dari turunan Nabi SAW, dan luar biasa. Memang saya hormatin. Karena memang mereka turunan dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi SAW kan. Dalam salawat kita baca, gitu kan. Dan itu bukan hal yang baru, hal yang sudah lama memang. Tetapi perilaku yang salah bertolak belakang dengan agama maka tetap ditegur. Makanya kata Nabi SAW waktu turun wa andir ashiratakal akrabin, dan dakwahi kerabat terdekatmu, ayat ini. Lalu Nabi SAW langsung naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, wahai keturunan Hashim. Hashim ini keturunan Nabi SAW. Wahai keturunan Abdul Muttalib, ya. Wahai ya fulan, dipanggil pamannya, lalu dipanggil wahai Fatimah, anaknya beliau radhiyallahu anha yang terkenal, ya salah satu tuannya bidadari di surga. Beramallah karena saya tidak bisa menolong kalian di sisi Allah. Kalau salah, tetap salah nih di mata Allah, nggak bisa. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya hari kiamat adalah Abu Talib, gitu kan? Karena dia diberikan sendal dari api, dari bara api yang hanya membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat dikatakan Allah memberikan dia azab yang paling ringan di neraka karena dia pernah membantuku, gitu kan? Orang yang tercinta, Nabi SAW cintai, tapi bukan di tangannya Nabi SAW. Ada 4 orang paman Nabi SAW yang sempat masuk Islam di masa beliau, dan ada 2 orang yang tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, 2 ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam mulia, Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma, gitu kan. Ada Abu Talib dan ada Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Dan ini bukan hal yang baru kok, gitu kan.
Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar tidak masuk Islam, tidak beriman, gitu kan. Itu hal yang biasa. Kalau masalah ada pengikut-pengikutnya yang salah atau Habibnya pun salah, memang wajar untuk dinasihatin ya, diingatkan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Baik, mohon maaf, ini yang lainnya saya tidak bisa bacakan karena sudah menjelang jam 9 malam dan ada ayah saya baru tiba di Jakarta dan saya harus menemui beliau malam ini sebelum beliau istirahat. Insya Allah pertemuan akan datang kalau memang Allah masih mudahkan waktunya bisa kita buka sesi tanya jawab, saya akan buka lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, seluruh muslimin yang berbuat dosa, berbuat kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua juga yang sudah mendapatkan ilmu maka dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, terutama di Palestina, di Syria, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan juga Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.